Halo Cules, dimanapun kalian berada, bagaimana? Apakah sudah lemes dan tak berdaya? Apakah adrenalin dan jiwa brutal kalian sudah lama hilang akibat sering dihantui oleh raga rimajari? Baiklah, kali ini saya akan membangkitkan adrenalin dan jiwa-jiwa brutal kalian dengan merangkum sebuah film yang tentunya sangat brutal dan beradrenalin sekali, yang menceritakan seorang bapak-bapak kantoran biasa yang akhirnya berbalik menjadi orang sangat brutal dan tak kenal ampun, dan sangat ditakuti oleh para gangster ketika sang buah hati tercinta direnggut darinya. Penasaran bagaimana kisahnya? Tanpa banyak perumas di awal, langsung saja kita siapkan sabun, atur posisi dan atur nafasnya, dan langsung saja kita Di sebuah perumahan tampak sebuah keluarga kecil yang terdiri dari sang ayah bernama Brian, yang merupakan pemeran utama kita di film ini. Yang tampaknya Brian ini merupakan seorang ayah konvensional pada umumnya, yang selalu mengutamakan keluarga yang hidup normal layaknya manusia biasa pada umumnya. Tetapi siapa sangka jika orang biasa seperti Brian atau siapapun bisa saja menjadi sosok yang brutal, tak kenal rasa takut, tak punya belas kasih ketika kebahagiaannya diganggu atau dirusak oleh orang yang tak bertanggung jawab. Lalu ada sang istri yang menemaninya dan seorang buah hati tercinta. Awalnya keluarga ini tampak bahagia mengabadikan momen-momen menjelang malam Natal. Namun kebahagiaan itu hilang begitu saja ketika ada kedua geng yang sedang cekcok, sehingga menyebabkan sang anak tercinta terbunuh akibat sebuah peluru nyasar. Lalu Brian mencoba mengejar sang pelaku untuk meminta pertanggungjawaban atas kematian anaknya. Brian pun mengambil sebatang besi dan menghantam salah satu mobil hingga terguling, dan menyisakan bos atau ketua geng bernama Gonzales harus turun tangan, sehingga terjadilah perkelahian yang menyebabkan Brian tertembak tepat di tenggorokannya, karena Brian memang di sini masih sangat noob. Brian pun akhirnya tersadar dan sudah berada di sebuah rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Berbulan-bulan Brian dirawat yang akibat tembakan tersebut, bahkan berjalan saja Brian seperti orang mabuk. Dan yang lebih membuatnya marah, Brian harus kehilangan suara permanen alias bisu akibat peluru yang menembus tenggorokannya. Karena alasan ini juga lah sehingga film ini bahkan tidak memiliki dialog sama sekali selain adegan-adegan brutal yang ditampilkan. Karena memang penonton tidak terlalu butuh dialog, melainkan adegan-adegan beradrenalin tinggi. Beberapa hari kemudian Brian pun akhirnya diizinkan pulang oleh dokter. Saat perjalanan menuju ke rumah, Brian memandangi orang-orang di jalan dengan tatapan penuh kemarahan, karena ia menganggap semua orang di jalan adalah orang yang bertanggung jawab atas kematian putranya yang harus dipisahkan dari muka bumi ini. Sesampainya di rumah, Brian pun sangat terpukul, sakit hati dan sangat sedih ketika tak ada lagi sang buah hati tercinta, yang karena itu semua Brian akhirnya kehilangan arah dan harapan hidup, sehingga ia menghabiskan waktunya sehari-hari di gudang hanya mabuk-mabukan. Melihat kondisi Brian, sang istri hanya bisa istighfar dan menangis karena ia juga merasakan sakit hati yang begitu dalam akibat sebuah kehilangan. Suatu hari Brian duduk di teras rumah sambil mengingat kejadian tempo hari di mana putranya tertembak, yang membuat Brian marah dan sangat sedih, sehingga sakit hatinya itu tidak hilang dan tidak akan pernah hilang sebelum Brian balas dendam. Tak ingin berlama-lama menghabiskan waktu hanya mabuk-mabukan dan renung, Brian pun akhirnya kembali ke gudang dan mempersiapkan diri untuk balas dendam, dimulai dari ke kantor polisi untuk mengambil beberapa foto para pelaku. Sesampainya di rumah, Brian pun menempelkan beberapa foto para pelaku, dan misi balas dendam itu akan dilakukan pada malam Natal, tepat di mana di hari sang anak terbunuh. Sehari-hari Brian pun mempersiapkan diri karena ia masih sangat noob dan tidak tahu cara berkelahi sama sekali.
Ia pun otodidak dengan memanfaatkan tutorial di YouTube untuk melatih kemampuannya, karena jika minta tolong ke orang lain untuk diajari, maka akan menguras kantong dan menghabiskan waktunya. Dimulai dari tutorial cara membunuh lawan dengan tangan kosong dan sebilah pisau. Tak hanya itu, untuk benar-benar brutal dan tak terkalahkan begitu saja, Brian pun melatih kemampuan fisiknya dengan keras agar lebih kuat ketika misi balas dendam akan dilaksanakan. Brian juga membeli sebuah mobil dan belajar cara menyetir seperti John Wick agar aksinya nanti berjalan dengan sempurna, dan ia memodifikasi mobil tersebut dengan menambahkan fitur-fitur yang mendukung misinya. Tak lupa juga untuk benar-benar seperti John Wick, Brian juga melatih kemampuannya menembak. Akibat sikap Brian yang makin hari makin tidak ada tujuan hidup selain balas dendam, sehingga membuat hubungannya dengan sang istri pun tidak baik-baik saja. Bahkan mengobrol atau bertatap muka saja sangat jarang, karena Brian hanya fokus dengan tujuan utamanya, yaitu balas dendam. Dengan ini semua, sang istri pun sudah tidak tahan dan tidak kuat menghadapi Brian, dan ia pun memilih untuk pulang ke rumah orang tuanya, yang membuat Brian sangat kecewa dan sangat sedih, sehingga ia semakin tidak memiliki tujuan untuk hidup lagi selain balas dendam, karena semua orang tercinta sudah tak lagi di sisinya. Tak mau berlarut-larut, Brian kembali melatih kemampuannya bertarung, menembak, menyetir, dan yang tak kalah penting, melatih fisiknya, yang tampaknya Brian memiliki kemajuan yang sangat baik. Setelah itu, agar tepat sasaran, Brian juga mengamati markas bos gangster dari kejauhan dan mengambil foto beberapa orang kepercayaan Gonzales agar tidak salah orang dan tidak salah sasaran. Suatu hari saat Brian berbelanja di supermarket yang merupakan lokasi para geng itu berkumpul, ia bertemu seorang anak dan Brian pun langsung memeluknya sambil mengingat momen bahagia bersama sang anak tercinta. Yang tampaknya Brian memang belum ikhlas atas kepergian sang anak. Setelah Brian ingin pulang dan menaruh barang di bagasi mobil itulah, ia pun tak sengaja bertemu dengan bos gangster yang sangat populer dan sangat disukai oleh anak-anak di lingkungannya. Dengan wajah yang sangat marah alias sangat emosi, Brian mengambil sebuah pisau dari pinggangnya dan ingin sekali menikam dan membunuh Saikid juga, dan tiba-tiba Brian pun tak sengaja tertabrak oleh pacar bos gangster yang membuatnya terjatuh, dan yang tidak kalah brengseknya, sang pacar bos geng tersebut ikut-ikutan dengan menempelkan es krim tepat di mukanya, sehingga Brian pun sangat-sangat marah dan bertekad untuk menghabisi Gonzales dan semua antek-anteknya. Karena masih nuk dan kesal, lalu Brian pun pulang dan melampiaskan kekesalannya dengan meningkatkan kemampuannya bertarung, menggunakan senjata, melatih fisiknya, belajar menembak, dan menyetir layaknya John Wick. Setelah semuanya sudah tampak sempurna dan siap untuk melakukan aksinya, untuk pertama-tama ia menculik salah satu orang kepercayaan bos geng bernama Carlos. Di sini kita akan melihat awal kebrutalan saat menculik dan menginterogasi orang kepercayaan bos gangster tersebut. Dan karena Brian tidak bisa bicara satu kata pun alias bisu, dia pun menyuruh Carlos mengisi beberapa pertanyaan, yaitu siapa saja yang terlibat, apa saja misinya, apa nama gengnya, di mana saja lokasinya, dan lain-lain. Setelah mengisi pertanyaan tersebut, Carlos lalu melemparkan kertas tepat di wajah Brian, sehingga terjadi perkelahian yang cukup brutal. Yang karena di sini Brian memiliki kemampuan yang lebih, sehingga dengan mudahnya ia pun membuat Carlos belur. Setelah itu Brian pun membawa Carlos yang sudah babak belur dan diikat, lalu menaruhnya tepat di depan pintu seorang detektif kepolisian, dan meninggalkan surat yang telah diisi oleh Carlos beserta file berupa flash disk yang berisi foto-foto dan lokasi para gangster tersebut. Lalu Brian pun kembali ke rumah mempersiapkan pistol, peledak rakitan, shotgun, dan juga senjata api. Dan sebelum melakukan misi gila ini,
Brian terlebih dahulu mengunjungi makam anaknya dan membawa mainan kesukaannya. Saat di perjalanan, Brian tak sengaja melihat beberapa anak buah Gonzales yang memeras atau melakukan pungli kepada beberapa warga sekitar, sehingga Brian menyeret dan menjepit mereka menggunakan mobil dan memotong beberapa jari mereka dan mengirimkannya kepada Gonzales, sehingga Gonzales terprovokasi dan mengira kelompok geng sebelah yang telah menghabisi anak buahnya. Beralih ke tempat para geng yang rupanya sudah terjadi saling tembak-tembakan karena provokasi dari Brian yang rupanya berhasil. Karena adu tembakan tersebut sehingga menyebabkan beberapa polisi juga terlibat yang bermaksud untuk menenangkan situasi, malah nasib mereka yang tenang di dalam sana. Lalu datanglah Brian dengan mobil bodong yang sudah dimodif. Dengan brutal dan mudah saja Pak Brian tanpa kesulitan sedikit pun menghabisi mereka semua tanpa sisa. Di sana juga Brian mencoba menyelamatkan seorang polisi, tetapi lagi-lagi sutradara menginginkan polisi tersebut harus berakhir. Lalu Brian pun semakin marah sehingga ia tidak sadar jika dari tadi ada seorang antek kepercayaan Gonzales yang sedang whatsappan sambil merekam dan mengirimkan video kepada bosnya. Dan setelah Brian menyadari hal itu, maka celakalah antek Gonzales tersebut. Lalu Brian mengambil handphone antek Gonzales tersebut, ia pun sengaja merekam dan menembaknya, lalu mengirimkan video itu kepada Gonzales sehingga Gonzales semakin geram dan akhirnya ia menyadari rupanya orang yang sekarang membantai antek-anteknya adalah orang yang dia tembak 1 tahun yang lalu, yang rupanya masih hidup dan menuntut balas dendam, sehingga perlu bagi Gonzales untuk lebih serius menangani hal ini dengan menghubungi orang andalannya yang bernama Ruiz. Yang karena Brian sudah mengetahui hal itu, dia pun sengaja memancing Ruiz dan anak buahnya untuk mengejarnya, sehingga terjadilah adegan tembak-tembakan di atas mobil yang cukup beradrenalin ala John Wick. Dengan keahlian menyetir di atas rata-rata, Brian pun berhasil menemukan salah satu anak buah Ruiz, sehingga tersisa Ruiz dan satu anak buahnya yang menggunakan motor. Lalu Brian akhirnya tersudut karena salah masuk gang sempit sehingga ia berpapasan dengan beberapa orang yang sedang melakukan transaksi. Karena tidak punya pilihan lain, Brian pun dengan brutal menembak mereka dan tetap tancap gas mendorong mobil di depan. Dan ketika sudah keluar dari gang sempit itu, Brian pun melakukan manuver epik sehingga Ruiz kaget dan menabrak mobil geng tersebut sehingga ia pun tumbang dan menutupkan mata. Setelah itu Brian pun istirahat sejenak sambil mendengar mainan kesukaan anaknya dan merenung akan semua hal ini karena sudah dimulainya. Maka Brian pun harus juga mengakhirinya dan inilah adrenalin. Brian pun mengerti beberapa anak buah si bos dan berhasil masuk ke dalam markas menggunakan cara yang cukup ekstrim sehingga terjadilah baku tembak, dan karena tersudut Brian perlu meledakkan mobil dengan shotgunnya dan ledakan pun terjadi yang membakar anak buah Gonzales. Lalu Brian dengan brutal membantai satu persatu anak buah Gonzales dengan shotgun Red on Fire 2 yang dipadukan trail jumpsuit seperti pocong keserupan ala-ala game burik. Karena sering menonton tutorial dari Frontal Gaming, Brian pun sempat kewalahan menghadapi anak buah Gonzales yang cukup banyak, bahkan jika dihitung-hitung bisa mencapai puluhan orang. Namun bukan Brian namanya jika harus mundur, yang karena Gonzales berada di lantai paling atas, Brian harus terlebih dahulu menyusuri tangga sambil membersihkan sampah-sampah yang dikirim oleh Gonzales tersebut. Sesampainya di atas, Brian memasang peledak dan mencari lokasi Gonzales berada. Dan tiba-tiba muncullah si jagoan Gonzales yaitu Ruiz yang rupanya belum mati. Sehingga terjadilah perkelahian yang cukup brutal.
Karena sudah capek, Brian sedikit kewalahan menghadapi Ruiz yang tentu saja stamina-nya lebih unggul, sehingga Brian beberapa kali harus kesulitan menghadapinya. Dan karena Ruiz tidak mampu dengan tembakan pistol biasa, maka perlu bagi Brian menggunakan senjata api untuk mengakhiri pertarungan ini. Setelah itu, sang detektif pun muncul dan ingin menembak Brian, tetapi tidak jadi karena tiba-tiba muncullah kekasih Gonzales yang karena Brian ibah, ia enggan menembaknya, sehingga kesempatan itu digunakan oleh pacar Gonzales untuk menembak Brian. Beruntung ada Samsul yang rupanya berpihak kepada Brian dan langsung menembak pacar Carlos tersebut. Dan karena Brian sudah kesal, sudah dikasih api malah minta jantung, ia pun langsung menghabisinya. Brian lalu menghampiri bos gangster bangsat bernama Gonzales ini untuk mengakhiri semuanya. Tetapi karena Brian sudah kehabisan tenaga dan stamina, ia pun dibuat tak bisa berbuat banyak ketika Gonzales melesatkan beberapa peluru tepat di dadanya. Sehingga Brian sudah pasrah saat Gonzales menodongkan pistol tepat di kepalanya. Beruntung Samsul datang di waktu yang tepat dan langsung menembak Gonzales, sehingga Brian memiliki kesempatan untuk memberikan perlawanan. Dan Brian menyalurkan emosi yang menggebu-gebu dengan mencekik leher Gonzales, sehingga ia pun tahu bagaimana rasanya tutup usia secara perlahan. Hingga pada akhirnya tersisa sang istri yang harus menerima kepedihan atas kepergian kedua orang tercinta. Tamat ending yang cukup tidak memuaskan hati.